Saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan, saudara. Saya rindu sekali membagikan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Saudara tahu ini adalah ayat gacoan saya gitu ya. Ini ayat yang favorit saya, ini benar-benar ayat yang selalu menguatkan saya, saudara. Ini ayat yang selalu menginspirasi saya. Ini ayat yang selalu memampukan saya melihat dari perspektifnya Tuhan, saudara. Kenapa? Karena ayat ini mengungkapkan apa yang ada di balik segala sesuatu yang saya nggak mengerti. Sehingga saya bisa melangkah dengan penuh iman dan tetap percaya bahwa di balik segala hal, bahkan yang terburuk sekalipun, Tuhan bekerja. Saya hafal ayat ini sejak masa remaja saya, saudara. Karena itu saya juga rindu kita semua bisa menghafal ayat ini gitu ya. Gampang sekali, kita bangkit berdiri sama-sama untuk menghormati firman Tuhan dan kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang haleluya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil menurut sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Nah, saudara, hari ini saya ingin membagikan mengenai perjalanan mimpi. Saudara, saya percaya kita semua punya mimpi, punya impian waktu kecil. Coba kau tanya anak-anak sekolah minggu, apa cita-cita mereka, apa mimpi mereka. Mereka akan cerita mau jadi presiden, mau jadi dokter, mau jadi apapun gitu ya mimpinya mereka. Kita punya mimpi, saudara, dan di dalam perjalanan mimpi itu, saudara, pasti akan mengalami perubahan-perubahan, pasti akan mengalami tweak, akan semakin kuat, atau semakin lemah, atau akan semakin dibawa Tuhan untuk berputar, untuk melalui sesuatu agar mimpi kita, saudara, mimpi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, bisa menjadi kenyataan. Nah, saudara, saya lahir di Sulawesi Utara, di kota Manado, saudara ya. Dan saya masa kecil saya nggak pernah ke Jakarta, tetapi itu jadi impian saya ke Jakarta gitu ya. Kemudian saudara, saya cuma lihat kota Jakarta itu dari TVRI, waktu itu TV-nya cuma satu channel, TVRI. Saya cuma lihat dari sana dan kemudian saya mulai bangun kerinduan, wah seandainya saya bisa ke Jakarta ya, kapan ya saya bisa ke Jakarta. Mungkin nanti juga bisa tinggal di sana, itu impian saudara, itu mimpi. Saya juga sering dengar dari papa saya, bagaimana papa saya masa kecilnya sering bolak-balik ke Jakarta. Wah enak ya, waktu itu naik kapal laut gitu ya. Naik pesawat terbang juga bisa, tapi waktu itu sangat mahal sekali. Ada dengar dari mama saya masa mudanya tinggal bertahun-tahun di Jakarta. Saya punya kerinduan untuk datang ke Jakarta. Waktu SMA saudara, saya memenangkan satu perlombaan bersama teman-teman gitu ya, gerak jalan, hadiahnya ke Jakarta. Wah, itu satu pengalaman yang luar biasa waktu saya kelas 3 SMA, datang ke Jakarta di kota impian, di ibu kota Jakarta saudara ya. Orang daerah saudara ya, orang daerah. Kalau yang Anda lahir di Jakarta bersyukurlah, tapi saya kasihan karena Anda nggak punya impian seperti saya. Kemudian saudara, saya datang ke sini. Waktu saya datang ke Jakarta, walaupun cuma seminggu, tetapi impian itu semakin kuat, mimpi itu semakin kuat dalam hati saya. Memang saudara, di Nusantara ini, dimanapun saudara, orang-orang Indonesia yang ada di berbagai daerah, mereka pasti punya kerinduan, punya mimpi untuk bisa datang berkunjung dan tinggal kalau bisa di Jakarta, saudara. Itu impian. Saya percaya banyak dari kita di sini yang berasal dari daerah lain gitu ya, dan sekarang ini ada di Jakarta, itu satu mimpi yang sama yang kita miliki pada waktu muda gitu ya. Banyak anak muda, karena banyak anak muda itu pengen ke Jakarta gitu ya, pengen datang, pengen melihat, pengen mengalami, ingin tuh saudara menjadi bagian di dalam dinamika dan glamornya kota Jakarta gitu ya. Salah satu contoh yang baru-baru ini, fenomena yang baru-baru ini, yaitu yang terjadi di daerah Duku Atas. Apa itu saudara? Citayam Fashion Week. Orang-orang, anak-anak muda dari berbagai tempat, saudara, mereka datang. Di situ mereka bisa menyaksikan mimpi mereka
paling enggak jadi kenyataan sedikit gitu ya, walaupun cuma sehari atau beberapa jam, dengan pakaian terbaik mereka jalan di Citayam, di Duku Atas gitu ya. Itu viral sekali sekarang ini. Anda tahu saudara, sebenarnya selebriti Duku Atas itu dulunya bukan JJ saudara, dulunya Okta. Kenapa? Tahun 2015, gereja kita ini mengadopsi satu komunitas marginal di dekat stasiun Duku Atas, saudara. Dan setiap minggu selalu Okta sebagai pemimpin tim dan juga teman-temannya, saudara, mereka selalu datang ke sana melayani, memberikan makan siang, kemudian persekutuan doa, saudara. Pokoknya selebriti dulu di Duku Atas itu Okta. Okta selalu dia bawa nasi bungkus gitu ya. Kemudian di belakangnya ada Naomi bawa aqua galon, aqua botol gitu ya. Kemudian ada tim yang lain, saudara. Lenggak-lenggok menuju pelayanan di sana. Itu ceritanya gitu ya. Nah, akhirnya saudara, singkat cerita, saya ada di Jakarta saat ini. Saya tinggal di Jakarta. Saya bekerja di Jakarta, saudara. Saya yakin semua Anda yang berasal dari luar Jakarta, yang sekarang ini tinggal di Jakarta, itu seperti kita sedang menghidupi mimpi masa kecil kita, saudara, saat ini. Walaupun belum 100%, paling enggak tinggal udah gitu ya. Karena di Jakarta enggak gampang, saudara ya. Hidup di Jakarta enggak mudah, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, kerja keras, menghadapi persaingan, ada macet, ada banjir, ada panas, polusi. Tapi paling enggak kita sudah ada di Jakarta gitu ya. Paling enggak saya saat ini menghidupi mimpi masa kecil saya gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, di dalam Alkitab, saya bisa minta, ini minum saya. Terima kasih, ini asisten saya. Thank you Pak Boy. Di dalam Alkitab, ada satu orang yang terkenal dengan mimpinya, saudara ya. Namanya Yusuf. Dia bahkan sejak remaja mulai memiliki mimpi-mimpi yang luar biasa, mimpi-mimpi yang dahsyat, saudara, si Yusuf ini. Di dalam Kejadian pasal 37, di situ cerita dua mimpinya Yusuf. Mimpi yang pertama yaitu dia lagi di ladang sama kakak-kakaknya. Kemudian dia mengumpulkan berkas-berkas gandum dan mengikatnya, kakak-kakaknya juga demikian. Dan tiba-tiba dia melihat berkas gandumnya tegak berdiri di tengah, dan berkas-berkas gandum kakak-kakaknya mengelilingi dia dan sujud menyembah kepada dia. Kemudian si Yusuf cerita sama kakak-kakaknya, saya lihat begini. Marahlah kakak-kakaknya, lu siapa? Terus kita mau menyembah kamu. Itu mimpi pertama. Mimpi yang kedua lebih dahsyat lagi. Dan Yusuf kurang berhikmat, dia cerita juga gitu ya. Dia lihat, saya bermimpi katanya, ada papa, mamanya, kakak-kakaknya di situ. Mimpi kamu apa? Saya bermimpi, saya lihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada saya. Makin marahlah gitu, satu rumah marah sekarang ini. Satu rumah marah. Karena Yakub, papanya, sampai datang dan menegur si Yusuf. Mimpi apa kau itu nak? Emang gimana caranya saya sama emak kamu mau menyembah kamu, sama kakak-kakak kamu menyembah kamu? Marah saudara, sakit hati mereka semua gitu ya. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan, Kejadian pasal 37 dikatakan Yakub menyimpannya dalam hati. Bukan dalam hal negatif. Bukan makan hati dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa asli disebut syamar, artinya menyimpan, kemudian mengamati, dan kemudian menjaga mimpi Yusuf ini. Jadi pelajaran bagi kita, kalau Anda punya impian, punya mimpi besar, ceritakan kepada orang-orang yang tepat, saudara. Ceritakan kepada orang-orang yang bisa berdoa bagi kamu. Ceritakan kepada pemimpin-pemimpin kamu, pemimpin rohani. Ceritakan kepada pastor, ceritakan kepada kakak rohani, ceritakan kepada kelompok small group Anda. Karena mereka bisa membantu Anda mendoakan paling tidak untuk membuat Anda bersemangat mencapai mimpi-mimpi Anda, saudara. Kalau Anda cerita kepada orang yang nggak tepat, saudara, Anda bisa dibully gitu ya, seperti yang terjadi di dalam kehidupannya Yusuf. Nah, kita lanjut. Satu kali papanya, ini ceritanya sudah marah mereka ya.
Dan ya, Yusuf pada waktu itu memang diperlakukan spesial oleh papanya, yaitu dia dimanja gitu ya. Kemudian si Yusuf pada waktu itu diberikan jubah yang bagus sekali gitu ya. Kemudian nah satu kali Yakub itu suruh Yusuf, coba kamu pergi ke Yotam gitu ya. Lihat Sikem, lihat kakak-kakak kamu yang ada di Sikem. Mereka lagi menggembalakan ternak. Kemudian nanti kamu balik lagi, kamu cerita apa yang terjadi di sana, keadaan mereka baik atau enggak. Lalu pergilah Yusuf ke Sikem gitu ya. Di Sikem sampai di sana dia lihat kok nggak ada kakak-kakaknya, dia tanya, lihat nggak kakak-kakak saya? Oh mereka pergi ke utara, ke arah Dotan gitu ya. Akhirnya pergilah si Yusuf ke Dotan. Dan pada waktu dia sampai di sana, saudara, terjadilah sesuatu. Di sini titik di mana mimpinya Yusuf mengalami perubahan, saudara. Mimpinya Yusuf yang indah, yang wah gitu, saudara, berubah, saudara. Yusuf mengalami perubahan mimpi dan itulah judul khotbah kita pada hari ini, yaitu perubahan mimpi. Mimpi Yusuf, saudara, mengenai disembah. Mimpi Yusuf mengenai diagungkan, saudara, berubah menjadi sesuatu peristiwa-peristiwa getir. Sejak saat itu dia nggak melihat orang-orang menyembah dia yang harus menyembah, dia yang harus mengalami masa pahit, saudara, penderitaan setelah itu, saudara. Dia mengalami perubahan, Tuhan sedang membelokkan mimpinya dan kehidupan Yusuf sebenarnya dengan maksudnya Tuhan. Tuhan sedang mengubah arah mimpinya Yusuf, maka mimpi Tuhan pada saat itu mulai berjalan dalam kehidupannya Yusuf. Kakak-kakaknya menangkap dia, memukul dia, saudara. Kemudian membuang dia ke sumur kosong. Kemudian Ruben sama Yehuda kasihan sama Yusuf dan katakan, jangan bunuh dia, kita lebih baik jual aja. Kemudian mereka melihat kelompok orang Ismail lagi berjalan, kemudian mereka jual Yusuf kepada orang-orang Ismail itu, saudara. Sejak hari itu Yusuf dijajah, saudara. Maksudnya dijual, saudara, dari kota ke kota dijual, dari rumah ke rumah dijual seperti orang menjual anak anjing, saudara. Kemudian dia dia dipermalukan, saudara, dan di situ dia berakhir di rumahnya Potifar. Nah, tapi karena di rumah Potifar sikapnya Yusuf baik, ya saya percaya sebagian besar dari kita tahu ceritanya, dia diperlakukan baik di rumah tuannya ini, saudara. Dia diberikan kepercayaan jadi ajudannya Potifar. Nah, siapa Potifar itu? Potifar dalam Alkitab dikatakan dia adalah kepala pengawal istana, paling enggak dia jenderal lah, saudara ya. Kemudian jadilah si Yusuf ini ajudan jenderal Potifar, saudara. Diberi tanggung jawab yang luar biasa di rumah jenderal Potifar ini. Dia mengatur administrasi, dia mengatur keuangan, pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bosnya, saudara. Jadi ajudan jenderal. Nah, si Yusuf tinggal di sana kira-kira 10-11 tahun. Kenapa saya tahu seperti itu? Bisa tunjukkan slide-nya enggak? Di dalam Alkitab sebenarnya ada banyak clue-clue gitu ya. Ada banyak clue-clue. Nah, ini saya baca tentang Yusuf, kemudian di dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 di situ dikatakan dia dijual kira-kira pada usia 17 tahun, dia dijual jadi budak. Kemudian di dalam Kejadian 41 ayat 46 usia 30 tahun dia menjadi penguasa di Mesir. Jadi ada kira-kira 13 tahun di sini ya, ada 13 tahun jaraknya antara waktu si Yusuf dijual kemudian dia menjadi penguasa di Mesir. Jadi saudara, kalau Anda yang masih muda ini bermimpilah 13 tahun yang akan datang Anda akan jadi wakil presiden paling enggak gitu ya. Amin. 13 tahun bisa banyak yang terjadi, saudara. Anda dalam 13 tahun bisa dapat S3-nya bisa 3 S3 gitu ya. Kalau Anda belajar dan giat belajar gitu ya. Nah, kemudian kenapa saya tahu kira-kira 10 tahun atau 11 tahun dia di rumah Potifar? Karena di dalam Kejadian pasal 41 di situ Anda pernah ingat ya cerita tentang juru minum raja ya, yang diterjemahkan mimpinya, kemudian ceritanya si Yusuf akhirnya dia mimpi yang diartikan oleh Yusuf menjadi kenyataan. Kemudian Yusuf bilang, "Pak, nanti kalau kamu bebas, tolong ingat saya ya, keluarkan saya dari sini." Si juru minum raja itu melupakan si Yusuf. Di dalam Kejadian 41 ayat 1 dikatakan setelah 2 tahun lewat baru dia menghadap Firaun. Berarti 2 tahun di sini di penjara, kemudian ada masa
mungkin waktu dia dijebloskan penjara oleh Potifar, ada masa beberapa waktu sebelum dia menerjemahkan mimpi dari juru minum raja. Kita minum dulu. Nah, Yusuf itu kan dia ajudan ya. Di rumah Potifar, dia dituduh melakukan pelecehan seksual kepada istri bosnya. Untung tidak terjadi tembak-menembak seperti yang terjadi berita heboh belakangan ini gitu ya. Dijebloskan dia ke penjara, saudara. Dan waktu dia dijebloskan ke penjara, dia dimasukkan ke dalam penjara, bukan penjara biasa, yaitu di dalam penjara di mana tahanan-tahanan raja dikurung. Itu membuat Yusuf juga menderita. Dari Potifar udah mulai bagus walaupun dia statusnya sebagai budak, dijebloskan ke penjara. Kejadian 39 ayat 20 katakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, di penjara ini dia jadi pelayan bagi bagi orang-orang yang di penjara di sana. Di sana ada banyak pembesar-pembesar, tahanan politik, pejabat-pejabat kerajaan Mesir, saudara ya. Nah, pada kesempatan itulah dia membantu juru minum raja ya. Pada waktu membantu waktu dia pulang, dia keluar, dia seperti yang dinubuatkan oleh si Yusuf. Yusuf bilang, tolong ingat saya ya, nanti bantu keluarin saya dari sini ya. Dia nggak ingat, saudara. Si Yusuf dikhianati. Dia nggak ingat sama si Yusuf, dia abandon si Yusuf. Kemudian dia 2 tahun berlalu sampai pada waktu itu si Firaun dia mengalami mimpi gitu ya. Dia mengalami mimpi. Nah, yang dialami Yusuf sejak dia dipukul oleh kakak-kakaknya. Kemudian dia mengalami penderitaan demi penderitaan, demi penderitaan, demi penderitaan, saudara. Itu adalah jauh dari mimpi masa mudanya, saudara. Kan mimpi masa mudanya sesuatu yang hebat gitu ya, disembah, saudara, menjadi yang terutama. Karena Tuhan ingin memproses mimpinya Yusuf. Tuhan ingin memproses mimpinya Yusuf. Allah mau Yusuf menghidupi mimpinya Allah, yaitu menjadi memiliki suatu karakter yang sempurna. Karena saudara, mimpinya Yusuf pada waktu dulu itu mimpi yang narsisistik, saudara. Mimpi yang berpusat pada diri sendiri, iya enggak? Mimpinya Yusuf waktu itu menyembah semuanya, mengelilingi dia, menyembah dia. Mimpinya waktu masa kecil dia itu sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Dia dimanja, disayang, diperlakukan spesial, saudara. Tadi saya katakan dia diberikan jubah maha indah. Ini Alkitab katakan Yusuf itu diberikan jubah maha indah. Dalam bahasa Inggris dikatakan dia diberikan the coat of many colors. Baju atau jubah yang berwarna-warni yang maha indah, saudara. Tanpa proses ini, saudara ya, tanpa proses yang dialami oleh Yusuf, dia nggak mungkin mengalami apa yang akan dia alami berikutnya menjadi penguasa di Mesir. Nggak mungkin, saudara. Karena mimpi besar tanpa karakter dan kepribadian yang besar, itu namanya mimpi buruk. Dia akan jadi diktator, saudara, pada waktu itu. Karena cuma berpusat pada diri sendiri. Allah perlu mengubah mimpinya Yusuf. Dan saya percaya kita semua punya mimpi, saudara. Tetapi dari saat ini dan sampai kita mencapai mimpi kita ini, itu bukan satu garis lurus, saudara. Karena Tuhan akan memproses kita, mempersiapkan kita sehingga kita mampu pada waktu kita mencapai mimpi itu, kita bisa berguna, saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Nah, seringkali, saudara, di dalam kehidupan kita berdoa. Kita seringkali berdoa, Tuhan, saya bermimpi ingin punya perusahaan, Tuhan. Saya punya impian, saya punya mimpi, saya punya visi, Tuhan. Tolong supaya saya bisa mencapai visi saya ini, mimpi saya ini, dream saya, impian saya ini. Hampir semua kita pasti berdoanya demikian, saudara. Saya punya mimpi, Tuhan, punya rumah sendiri. Saya punya mimpi untuk jadi dokter, saya punya mimpi tinggal di luar negeri, saya punya mimpi untuk bisa menikah dan punya keluarga. Kalau mau jujur, saudara, semua mimpi kita itu egosentrik, saudara. Tentang kita semua.
saya mau begini, saya mau begitu. Isinya hedonistik tentang kesenangan kita sendiri. Isinya tentang berpusat pada diri sendiri. Dan itu yang harus dirubah oleh Tuhan. Mimpi Yusuf dulu seperti itu. Dia bermimpi mengenai kebesaran dan keagungannya sendiri. Dia bermimpi mengenai menjadi terutama, disembah, diturutin maunya, diikutin perintahnya. Seringkali saya seringkali berkata ya dalam setiap khotbah saya bahwa Allah tidak tertarik kepada kenyamanan Anda, saudara. Allah nggak tertarik membuat Anda nyaman. Sorry kalau ada yang bilang, oh ikut Yesus nyaman. Enggak, saudara. Ikut Yesus, Tuhan akan membuat Anda menjadi pahlawannya. Dan untuk menciptakan pahlawan, untuk menjadi satu hero, saudara, pahlawan, itu nggak bisa dengan ongkang-ongkang kaki, saudara. Untuk melatih tentara, mereka perlu mengalami training yang berat. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak tertarik membuat Anda nyaman, saudara. Tujuan Tuhan bukan untuk membuat Anda nyaman. Sorry kalau Anda berpikir yang sebaliknya. Tujuan Tuhan yaitu membuat hidup kita sesuai dengan rencana Dia, saudara. Makanya kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa mimpi Tuhan bagi saya? Kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa impian Tuhan bagi saya supaya saya bisa lakukan? Haleluya. Nah, saya mau ingatkan sekali lagi, penderitaan itu adalah satu keniscayaan. Masa sulit itu adalah sesuatu yang pasti. Badai itu cuma masalah waktu, saudara, akan datang dalam kehidupan kita. Ditolak itu adalah bagian dari kehidupan. Kehilangan itu adalah bagian dalam musim-musim kehidupan. Kita sudah lewati seri khotbah tentang musim kehidupan. Kalau Anda orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, pasti ya saudara, pasti Anda akan ditraining oleh Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda percaya kepada Dia, Anda anak Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan pasti training Anda. Tuhan akan melatih kita semua di tempat ini. Amin. Itu yang dialami oleh Yusuf, saudara. Proses dari Tuhan. Dan kalau Tuhan proses, nikmati aja karena ada tujuan mulia di balik semuanya itu. Amin. Nah, nikmati proses Tuhan itu karena pasti ujungnya kebaikan, saudara. Dalam cerita Yusuf kita lihat, saudara, bagaimana dia mengalami mimpi masa mudanya. Tapi kali ini berbeda pada waktu dia mencapai mimpinya ini, saudara. Impian masa kecilnya, saudara. Berbeda karena pada waktu dia ditempatkan oleh Firaun menjadi orang yang berkuasa di Mesir, dia udah gak lagi egois. Dia sudah tidak lagi mengejar kenyamanan pribadi atau kesenangan pribadi. Tetapi dia menghidupi mimpi dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab di Mesir. Tukang mimpi ini dipanggil akhirnya oleh Raja Firaun. Kemudian di situ dia mengartikan mimpi raja, saudara. Lalu hari itu Yusuf diangkat menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Nggak gampang loh saudara, kalau si Yusuf jadi penguasa di Mesir. Nggak gampang karena pertama dia itu bukan orang Mesir. Orang Yahudi, orang Ibrani. Kedua saudara, dia itu budak. Bukan pembesar, bukan bangsawan, saudara. Ketiga, dia itu tawanan, saudara, tahanan dari penjara, saudara. Tetapi dia menjadi sangat berkuasa di Mesir. Saya mau ajak kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 40 sampai 42. Kita mau melihat apa yang menjadi keistimewaannya si Yusuf gitu ya. Firaun berkata, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Coba perhatikan, hanya tahta inilah kelebihanku. Bedanya Yusuf sama Firaun cuma tempat duduk, saudara. Itu bedanya. Saking berkuasanya si Yusuf. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungnya kalung emas pada lehernya. Saya waktu itu kalung emas kayak gimana sih? Apa kalung yang cuma kemudian ada emasnya sedikit. Saya lihat di Google itu kalungnya Firaun segede-gede bagong. Ya ampun. Itu yang menjadi bagiannya Yusuf pada waktu mimpinya menjadi kenyataan. Nah saat itu saudara baru Yusuf tahu. Di situ baru dia tahu.
Oh, ini maksud Tuhan ya. Mengapa saya mengalami kesulitan-kesulitan di masa lalu? Ini ternyata maksud Tuhan kenapa saya dibuang oleh saudara-saudara saya, oleh keluarga saya. Ini maksud Tuhan kenapa saya harus kerja jadi budak di rumah Potifar. Ini maksudnya kenapa saya dipenjara bersama-sama dengan kriminal, bersama-sama dengan tahanan-tahanan raja, pejabat-pejabat besar, orang-orang penting di dalam kerajaan Mesir pada waktu itu. Dia menyadari bahwa itu adalah proses, saudara. Itu adalah satu proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan dia. Tuhan sedang memperlengkapi Yusuf dengan skill dan kemampuan-kemampuan yang akan dibutuhkan Yusuf untuk menjalankan pemerintahan di Mesir, saudara. Waktu dia ada di dalam lubang sumur kering itu, saudara, Yusuf belajar tentang survival skill, saudara. Waktu dia dijual bersama oleh orang-orang Ismail, saudara, di situ dia belajar kerendahan hati. Dia belajar untuk menempatkan diri supaya paling enggak dia laku sama orang yang yang baik gitu ya. Di rumah Potifar dia diajar Tuhan untuk belajar tentang administrasi, pengelolaan, keuangan, manajemen dan juga integritas. Dan waktu dia dijebloskan ke penjara, ke tahanan kerajaan, saudara, di situ dia belajar mengenai politik, mengenai pemerintahan dan tata negara. Semua Tuhan izinkan dia alami karena Tuhan punya purpose. Saat ini, saudara, kalau Anda mengalami masalah-masalah, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya? Skill apa yang harus saya pelajari saat ini? Bukan ngedumel, bukan komplain, bukan marah sama Tuhan, kepahitan sama orang Kristen, saudara, amin. Nah, mungkin Yusuf pada waktu itu dia berpikir, wah, saya mengalami kesialan demi kesialan, saudara. Tapi ternyata Tuhan sedang mempersiapkan hidupnya. Dia sedang menghidupi mimpinya Tuhan, bukan mimpinya dia, saudara. Kalau Anda sedang mengalami masalah dan tantangan, sadarilah bahwa Anda sedang mengalami mimpinya Tuhan. Mimpi Anda sedang dirubah sedikit oleh Tuhan untuk cocok nantinya dengan impian yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Kalau Yusuf nggak diproses, orang nggak mungkin Firaun berkata, oh karena kamu sudah menerjemahkan mimpi saya, ya udah kamu jadi orang penting kedua di negara ini. Nggak mungkin, saudara. Hanya cuma karena menerjemahkan mimpi, dia jadi orang kedua terpenting, saudara. Nggak mungkin. Menerjemahkan mimpi itu cuma satu langkah menuju ke pintu sebelum dia dipromosi, saudara. Nggak mungkin satu kali Pak Jokowi telepon saya, bro, gue mau reshuffle kabinet nih. Gue pengen gantiin Menteri Perdagangan Pak Sul. Kamu mau saya angkat dia jadi Menteri Perdagangan? Nggak mungkin, saudara, karena saya dari dulu dagang rugi melulu. Mau jadi Menteri Perdagangan gimana? Nah, saudara, Firaun juga seperti itu. Dia tidak mengangkat Yusuf cuma karena dia menerjemahkan mimpi. Tetapi pada waktu Yusuf datang, saudara, kepada Firaun, dia melihat bagaimana Yusuf menerjemahkan mimpinya dan bukan menerjemahkannya. Tetapi dia melihat hikmat dari si Yusuf. Dia melihat kepercayaannya di si Yusuf waktu dia memberikan nasihat kepada Firaun. Firaun, di masa-masa ini kamu harus lakukan seperti ini, harus lakukan seperti ini, harus lakukan seperti ini. Kamu harus mempersiapkan sebelumnya sehingga di masa nanti, masa kelaparan, Mesir akan tetap survive. Dia kasih sesuatu yang sangat hebat, sudah sangat berhikmat. Sampai si Firaun katakan, ini orang pas banget ya untuk mengelola apa yang akan terjadi di Mesir ini. Kemudian juga mungkin Yusuf dilihat oleh Firaun waktu Firaun lihat Yusuf masuk dari pintu gerbang istananya. Dia kenal banyak pejabat. Karena dia dulu sama-sama di dalam tahanan gitu ya. Mereka udah bebas waktu, bro apa kabar bro? Si Firaun kaget nih, kok dia kenal pejabat-pejabat saya? Dia kenal juru minum raja, dari jauh juru minum raja kata, bro apa kabar? Firaun kaget, ini orang, siapa orang ini gitu ya. Makanya dia memberikan jabatan yang tinggi ini. Firaun mengambil kesimpulan orang ini memiliki segala keahlian. Orang ini memiliki segala persyaratan untuk menjalankan roda pemerintahan di negara saya. Haleluya. Yusuf
Satu kali Yusuf mengambil satu kesimpulan yang penting dalam kehidupannya. Kita baca sama-sama di dalam Kejadian 50 ayat 20. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Soalnya kalau dalam bahasa terjemahan baru, ada bahasa yang kita nggak pakai saat ini, mereka-reka yang jahat, mereka-reka yang baik. Tapi kita baca ya, ini kesimpulan Yusuf untuk apa yang sudah dia alami. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bagiku, segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu, sudah diubah Allah menjadi kebaikan. Karena Ia telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi ini, supaya aku boleh menolong nyawa orang banyak. Amin. Ini kata-kata yang luar biasa, saudara. Allah sanggup mengubah maksud jahat orang lain menjadi kebaikan. Nah, ayat yang tadi ini yang dikutip oleh Rasul Paulus waktu dia berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, saudara. Ayat ini yang dikutip oleh Paulus. Karena Paulus dia adalah sarjana ini ya saudara, Taurat. Dia tahu tentang kejadian apalagi itu di luar kepalanya dia. Dan ini yang Paulus katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba munculkan Roma 8 ayat 28 lagi ya, kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu yang dikutip oleh Paulus dari kata-katanya si Yusuf. Saudara. Anda mungkin saat ini dijahatin orang gitu ya. Jangan khawatir, Allah akan rubah itu. Mungkin saat ini Anda ngedumel, kok begitu sih, kok begini sih. Tapi jangan khawatir saudara. Karena satu saat Anda akan melihat dan bersyukur. Karena Tuhan mampu mengubah semuanya jadi kebaikan bagi kita. Amin. Paulus juga sebenarnya saudara, dia mengalami rangkaian-rangkaian dalam tanda kutip kesialan gitu ya. Dia mengalami rangkaian-rangkaian penderitaan. Kita coba lihat sama-sama ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Di situ dikatakan, apakah aku pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi katanya, lebih dari pelayan Kristus. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. Ini rangkaian kesialan penderitaannya si Paulus. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 39 kali, 40 kurang 1, 39 gitu ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Ampun, itu dilempari batu bukan cuma gitu. Enggak saudara. Dia di tengah-tengah, kemudian semua orang lemparin dia dengan batu. Orang pikir dia sudah mati, tetapi kemudian dia bangkit di tengah-tengah mereka, saudara. 1 kali dia dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanannya aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, terpaksa berpuasa gitu ya. Kedinginan tanpa pakaian dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Aku capek juga katanya mungkin yang mengurus urusanku sehari-hari, yaitu memelihara seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia. Paulus juga mengalami penderitaan yang luar biasa ini, tapi dia tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Karena 1 Korintus ini ditulis setelah dia menulis kitab Roma, saudara. Setelah dia menulis ayat yang tadi, Allah turut bekerja dalam segala hal. Kemudian dia tulis kepada jemaat di Korintus, saya sudah mengalami semuanya ini, tapi dia tahu bahwa Allah bekerja di tengah-tengah keadaan yang sulit ini untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Karena dia tahu dia tidak sedang memimpikan mimpinya dia sendiri, tapi sedang memimpikan mimpinya Tuhan. Di dalam ayat tadi, Roma 8 ayat 28, ada syarat di situ ya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bukan untuk semua orang.
tetapi untuk orang yang mengasihi Allah. Siapa itu orang yang mengasihi Allah? Dijelaskan di situ, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Yaitu mereka yang berserah kepada Tuhan, orang yang setia sekalipun mengalami masa-masa sulit, orang yang taat sekalipun ketaatan itu harganya mahal, orang yang beriman sekalipun seakan-akan gak punya jalan keluar, gak punya pengharapan, sekalipun keadaannya semakin hari semakin memburuk, tetapi dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap beriman kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, istilah terpanggil ini kadang-kadang diterjemahkan terlalu rohani, ya. Kalau kita dengar tentang panggilan, orang mulai berpikir, wah, itu pendeta, penginjil gitu ya. Atau pokoknya kalau terpanggil itu mesti siap-siap dikirim ke Afrika atau di tengah-tengah hutan belantara di Indonesia gitu ya. Itu yang saya alami waktu saya dipanggil Tuhan tahun 94. Saya merasa panggilan yang kuat. Aduh gawat nih Afrika nih deh. Saya berpikir seperti itu. Sampai waktu itu di tengah-tengah hutan lindung saya bilang, Tuhan, pokoknya saya siap lah Tuhan. Tuhan mau kirim ke Afrika, silakan. Karena waktu itu pemahaman saya seperti itu. Tapi saudara, arti panggilan yang sederhana, saudara ya, secara sederhana, arti panggilan yaitu menghidupi mimpinya Tuhan. Menghidupi keinginan Tuhan dan rencana Tuhan. Apa mimpi Tuhan bagi Anda? Pasti setiap orang berbeda-beda, saudara. Anda dan saya berbeda-beda. Mimpi dari Tuhan itu bukan berarti Anda akan ada di balik mimbar ini, kemudian berbicara di balik mimbar, berkhotbah saudara. Bukan seperti itu. Bagaimana cara kita menghidupi mimpinya Tuhan, keinginannya Tuhan? Misalnya hal-hal yang sederhana. Misalnya saudara, setelah ibadah ini selesai, Anda datang kepada pelayan Tuhan, pada para singer, pemain musik. Thank you ya untuk pelayanannya. Penghargaan seperti itu adalah sesuatu yang sangat penting saudara. Waktu Anda ketemu satpam nanti di depan, Anda katakan, Pak selamat siang, thank you. Kemudian waktu setelah acara ini selesai, Anda mungkin saling menyapa orang-orang yang enggak Anda kenal, atau mungkin orang-orang yang kelihatan canggung, Anda deketi, kemudian Anda berbicara dengan mereka. Itu salah satu cara simple bagi kita untuk mempraktekkan, untuk menjadi orang yang menghidupi mimpinya Tuhan, saudara. Misalnya waktu pulang dari gereja, waktu Anda lagi makan, kasih senyum kepada pelayan restoran di sana. Kalau pesanan Anda terlambat datang, jangan mesem, jangan marah gitu ya. Jangan menegur gitu ya. Senyum aja saudara, sabar sekalipun mie gorengnya terlambat datang gitu ya. Sabar ngantri pada waktu pulang di antrian untuk keluar mobil gitu. Biasanya antrian panjang sekali. Sabar, jangan klakson-klakson. Nah, ada hal juga yang lain saudara, perhatikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu dan bagaimana Tuhan mempersiapkan kita melalui penderitaan-penderitaan kita saudara. Penderitaan, luka, pengalaman buruk saudara ya, pengalaman pahit yang Anda alami itu adalah sesuatu yang Tuhan sebenarnya siapkan bagi kita saudara. Itu yang membentuk hidup kita. Asal Anda bisa lewati itu dengan benar ya, dengan baik. Itu adalah kekuatan kita dan Tuhan akan pakai itu untuk menjadi pelayanan bagi kita. Itu akan menjadi mimpi Tuhan dalam kehidupannya kita. Itu yang disebut shape, saudara ya. Shape itu bisa tampilkan, shape itu apa? Shape itu sebenarnya singkatan SHAPE, spiritual gift, kemudian heart. Spiritual gift itu karunia rohani. Heart itu atau passion itu bicara tentang keinginan, kerinduan hati kita gitu yang membara. Ability itu yaitu kemampuan atau talenta kita saudara. Personality yaitu bicara tentang kepribadian. Ada yang sanguin, ada yang kolerik, ada yang macam-macam saudara ya. Ada kategori-kategorinya di dalam psikologi. Kemudian saudara ada experience atau pengalaman kita. Itu yang membentuk kita sehingga kita pas waktu kita melakukan mimpinya Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Apa shape-nya? Yusuf. Kalau kita lihat di sini spiritual gift, mungkin spiritual gift-nya Yusuf yaitu dia punya hikmat gitu ya, karunia hikmat dan juga dia punya karunia
bernubuat waktu dia menerjemahkan mimpi dan dengan hikmat dia menjelaskan semuanya itu. Apa heart atau passionnya dia? Si Yusuf itu dia senang menolong orang. Dia senang menolong orang, kita bisa lihat waktu dia menolong kehidupan Potifar, membuat hidup Potifar itu jadi lebih mudah. Dia menolong tukang minum raja, saudara, sehingga keluar dari sana. Dia menolong Firaun, sekalipun dia belum ada jaminan untuk bisa menjadi bebas dari tahanan, tapi dia menolong memberikan solusi-solusi, saudara. Itu mungkin heart atau passionnya dia. Ability-nya si Yusuf apa? Ability-nya Yusuf mungkin dia manajemen, saudara. Dia seorang pemimpin, dia mampu memimpin secara lahiriah. Dia mahir dalam perencanaan, saudara. Personality-nya seperti apa? Saya nggak tahu. Mungkin sanguin, koleris, soalnya dia akrab sama orang lain, tapi dia juga cuma punya jiwa pemimpin. Dia bisa berdiri sendiri. Kemudian saudara, experience-nya apa? Oh, experience-nya banyak, saudara. CV-nya banyak, mulai dari rumah Potifar, mulai dari tahanan raja dan apa yang terjadi di dalamnya. Nah, semua mimpi Tuhan yang diterima oleh Yusuf, saudara, membuat dia menjadi orang yang pantas untuk duduk di dalam posisinya pada waktu itu. Jadi, jangan cengeng, jangan cemen, jangan baper, jangan melo, saudara. Kalau kita sedang mengalami masa-masa sulit. Semua sedang mengalami masa sulit, saudara. Artinya kita sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit, tundukkan dirimu, belajarlah dari situ untuk skill-skill yang Tuhan sedang siapkan untuk kita lakukan. Ingat, mungkin seperti yang tadi Yusuf katakan gitu ya. Segala perbuatan kalian yang disertai dengan maksud jahat sudah diubah Allah menjadi kebaikan. Karena itu ia telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi supaya aku boleh menolong orang banyak. Ingat apa yang terjadi? Dia yang dulu egosentrik, sekarang dia tahu saya ada di posisi ini untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Itu perubahan yang luar biasa. Mungkin ada orang yang ingin menghancurkan Anda saat ini. Biar aja, saudara. Bisa jadi Anda memang akan mengalami kehancuran. Gak apa-apa, saudara. Mungkin ada orang yang ingin menjelek-jelekkan Anda. Biar aja, saudara. Bisa jadi nanti nama Anda atau reputasi Anda akan jelek. Gak apa-apa, saudara. Bisa jadi ada orang yang berpikir jahat tentang Anda. Gak apa-apa, saudara. Dan bisa jadi terjadi dalam kehidupan Anda. Biar aja, saudara. Karena Tuhan sanggup mengubah semuanya jadi kebaikan. Tuhan akan pakai itu untuk melatih kita, saudara. Satu saat nanti Anda akan bersyukur untuk apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Amin, saudara. Gak usah bela diri seperti Yusuf. Dia gak membela diri dari kakak-kakaknya. Dia gak membela diri dari Potifar. Siapa yang bilang saya pelecehan seksual, enak aja gitu. Enggak, saudara. Dia gak bela diri melawan si juru minum raja yang enggak tahu berterima kasih, saudara. Enggak, saudara. Yusuf berdiam diri aja karena Tuhan akan mengubah semuanya menjadi kebaikan dan Tuhan akan membawa kita kepada kedudukan yang tinggi sehingga satu saat Anda akan mampu menolong banyak orang, saudara. Itu tujuannya Tuhan. Anda menjadi berkat. Amin, saudara. Pada saat ini kalau Anda mengalami kesulitan, let it go gitu. Biarkan saja, nikmati. Coba katakan kepada kiri kanan, nikmati saja. Belajar dari situ, saudara. By the way, mulai minggu kedua setelah besok, minggu depan ulang tahun gereja ya. Jangan lupa kita datang, kita meriahkan sama-sama ulang tahun gereja. Sudah dipersiapkan dengan baik oleh semua tim. Tapi minggu setelah itu kita akan masuk dalam satu seri khotbah yang baru mengenai shape ini, saudara. Kita akan bahas mengenai ini, saya pikir-pikir temanya apa ya. Kemudian saya dapat ide, gimana kalau kita kasih tema Hero Factory. Pabrik pahlawan. Karena lewat apa yang sebenarnya kita alami, Tuhan sedang mempersiapkan pahlawan-pahlawan dalam kehidupan kita, saudara. Dalam diri kita. Untuk berguna bagi kemanusiaan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.